Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim wa nahnu 'ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Adik-adik sekalian, pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan saya meyakini yang hadir di sini adalah bagian dari orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan adik-adik sekalian, langkah kaki yang kalian ayunkan ke mushola ini menjadi kebaikan bagi antum semua, dan sepulangnya pun dari mushola ini menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, atau Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah kita tergolong menjadi orang-orang mendapatkan syafaat di hari kemudian kelak. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim dan hormat saya kepada pembina Mushola Nurul Hayat. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keluasan rezeki, dan memudahkan segala urusannya. Yang saya hormati adik-adik yang berhadir di tempat ini, yang mana sebagaimana janji Allah, apabila memang sudah jatuh cinta dan jatuh hatilah kalian kepada masjid atau musalla, kelak nanti di padang mahsyar kalianlah yang mendapatkan syafaat dan naungan nanti di hari kemudian kelak. Amin ya rabbal alamin. Ya. Saya rasa orang yang baik agamanya, orang yang faham agamanya, mohon maaf ya, sepulang dari sini dia tentu tidak belok lagi, langsung pulang ke rumah. Kenapa? Karena khawatir apa yang kita dapat hari ini nanti tercecer ilmunya, bahkan sampai hilang gitu. Sudah saya sampaikan ya. Adik-adik, apakah dicatat atau tidak? Ada yang masih ingat sampai pilar keberapa kemarin? Yang disepakati ada 10 pilar. Apakah ada yang catat atau tidak? Kalau di Masjid Saksi udah selesai nih, udah khatam, udah selesai 10 pilar menuntut ilmu. Maka ada lanjutan kemarin, dan insya Allah besok malam lanjutan berikutnya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih fokus? Ini paling penting ya. Kita balap ya, yang 1 sampai 4. Saya ingat 5 yang akan datang. Orang yang ingin menimba ilmu, orang ingin mendapatkan ilmu, seperti abang dan kakak sekalian, berulang saya katakan, hendaklah memiliki 10 tahapan. Hendaklah melakukan 10 tahapan. Hendaklah tangga-tangganya itu ditempuh mulai dari awal sampai akhir. Tapi yang paling mendasar adalah semua 10 pilar ini akan menjadi omong kosong kalau kemudian sama sekali tidak ada keinginan kuat untuk mendapatkan ilmu. Persentasenya menyedihkan adik-adik, menyedihkan. Ya. Apakah di sini atau di tempat lain saya katakan? Kayaknya di sini. Saya ulang kembali, bahwasanya negara kita ini nomor 4 paling bawah tingkat membaca paling rendah.
Kenapa? Karena kita ini harus benar-benar, mohon maaf, harus benar-benar haus ilmu deh. Kalau kemudian kalian tidak haus ilmu, kalian tidak peduli dengan ilmu, tidak peduli dengan guru, tidak peduli dengan ulama, hari ini belum kalian rasakan efeknya. Tahun ini belum kalian rasakan efeknya. Efeknya, efek malas mencari ilmu itu bukan tahun ini dampaknya. Kakak, efek malas membaca ilmu, membaca buku itu bukan tahun ini dampaknya, efeknya tidak. Kapan? Ketika memang sudah tiba dan masanya kita diterpa dengan permasalahan-permasalahan agama dan permasalahan hidup, barulah nanti keluar dari mulut kita sambil menetekkan anak, aku menyesal aku. Udah bang anak satu tak menjadi apa-apa. Si laki-laki pun gitu nanti bilang, menyesal. Padahal merah putih atau hitam putihnya berhasil atau tidaknya antum ini, itu faktor yang paling mendukung adalah ilmu. Ilmu itu jangan melihat latar belakang orang tua, tidak. Beliau ini modal nih, ada modalnya. Kalau beliau ini serius, suaranya bagus, ya kan, punya semangat yang kuat, bergerak ke Medan, bergerak mungkin ke Jakarta, bergerak mungkin ke Malang, sukses beliau ini. Kenapa? Ada dikasih Allah modal. Apa modalnya? Bagus baca Al-Quran. Mau pertanyaan Ustadz tadi gini, ada nggak sudah punya koleksi buku? Jangan ngaku anak sekolah, jangan ngaku anak muda, jangan ngaku pemuda muslim kalau tak ada koleksi buku. Bahkan kalau abang punya buku, saya main ke rumah abang, ngiler saja tuh, pengen minjam, pengen baca, pengen ambil. Munculkan semangat itu adik-adik sekalian. Saya ulangi, munculkan semangat membaca. Bisa nggak kira-kira? Walaupun tak rame datang malam hari ini, bisa nggak saya minta kepada antum untuk kemudian jangan menjadi bagian dari orang-orang yang tidak peduli terhadap ilmu. Ini bukan cerita dongeng, bukan cerita bohong. Mohon maaf ya, agak kasar dikit. Malamnya antum akad nikah, mantap tuh. Berkah lah, dipeluk lah, dicium sama ayah, dicium sama omak, menangis-nangis. Kenapa? Dilepas sama orang tua, ya kan? Abi kan besok berencana mendatangkan keyboard, mendatangkan bencong, mendatangkan badut, mendatangkan perempuan naik di atas pentas. Malam ini diturunkan Allah berkah pernikahan antum suami istri, besok malam dicabut Allah kembali keberkahannya. Apa efeknya besok? Efeknya si suami akan sementara mencintai istrinya. Si istri pun akan sudah lama-lama nanti jijik menengok aja. Ya, suami. Itulah maksud diangkat Allah keberkahan. Apa pesannya? Pesannya adik-adik, ayolah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bang, kalau sungguh-sungguh tak ada istilah tak ada duit untuk membeli bentar. Kalau betul sungguh-sungguh mau membaca, sungguh-sungguh mau menuntut ilmu, tak ada istilah tak ada duit. Yakin dulu, yakin nggak bang? Yakin nggak? Memang tak berduit, memang yakin jawab. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan. Jangan sampai itu menjadi kambing hitam. Dulu kawan saya itu cepat kali dia memutuskan kesimpulan. Kayak mana? Kuliah tidak nanti, tamat dari Aliyah MPI. Dijawabnya langsung. Padahal dia pintar, cerdas, dijawabnya langsung. Tak bisa, aku tak kuliah. Ayah kerja ini, mama kerja ini. Padahal lebih parah orang tua kita. Orang tua saya itu angkatan laut. Nelayan. Angkatan laut.
Tapi apa? Tapi punya semangat. Medan nanti ada senioran menyambut, tinggal di musola. Itu aja dulu. Alhamdulillah bisa kuliah. Nikmat belajar. Yang enak itu nanti antum kalau kuliah udah belajar sama sekelas doktor, sekelas profesor, tak mau antum keluar nanti dari kelas itu. Tak mau. Macam mana pun datang keyboard di luar, kalau sudah jumpa dengan dosen itu, dosen profesor doktor itu, 1 jam mata kuliah itu 60 menit, kita pengen nambuh itu belajar sama beliau. Kenapa? Pengalamannya dapat, ilmunya dapat, kenyamanannya dapat, dan kita pun pasti dapat ilmu. Maka coba kemudian kita mengevaluasi, introspeksi, kalau kemudian di dalam diri kita ini menjadi orang yang biasa-biasa saja. Bisa kira-kira? Ya? Ini malam ini antumlah orang-orang beruntung di musola ini. Kenapa? Karena meluangkan waktu ke dalam majelis ilmu. Siapa yang sudah punya koleksi buku? Berapa kira-kira? Yang memang buku kandung ya, jangan buku abang, jangan buku adek, jangan buku ayah, jangan lagi lebih parah buku Mandiang Ato. Aku ada ustaz satu lemah itu, mak banyak punya Mandiang Ato, berarti mulai itu. Jangan, yang memang hasil keringan antum, buku itu punya antum. Kalau kami ustadz, buku apa yang cocok untuk kami ustadz perempuan? Nama bukunya Fikih Wanita. Buku apa dek? Fikih Wanita. Kenapa? Harus tahu tentang perempuan dari A sampai Z. Ada sesuatu yang tak tahu, inilah forumnya. Kalian buka bukunya, kalian baca bukunya di rumah, ada yang tak tahu, di sini forumnya. Ustadz ada ku baca ustadz. Kalau bisa bawa bukunya. Enak kali pengajian begitu. Enak nggak pengajian kayak itu? Dia ini bawanya masalahnya, dibawanya bukunya. Abang ini dibawanya masalahnya, dibawanya bukunya. Abang ini bawanya masalahnya, bawanya bukunya. Mantap pengajian tuh. Awak pun nampak makin bodoh jadinya. Ini kan tidak kan? Tapi kayaknya Nurul Hayat udah agak naik sedikit, agak maju dikit. Biasanya kalau remaja masjid yang lain, ya kan, itu jam 9 mulai, jam tengah 9 sampai jam 9 itu babuih muncul ketua remaja masjid mengumumkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada remaja masjid, malam ini kita mengaji jam begini, ustadznya begini, diharapkan datang-datang. Ada 10 menit pertama, 10 menit kedua tak ada juga, hantu yang ada dalam musola itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antumnya agak maju dikit, ya kan? Tapi lebih maju lagi kalau bisa. Kenapa? Tantang ustadznya. Kenapa? Ajak ustadznya berpikir, ajak ustadznya diskusi. Ini 3 pertemuan bertanya pun tak ada bang. Bawaannya hendak cepat pulang. Anak-anak muda sekarang tak seperti anak-anak muda di zaman ayah kita dulu, ya kan? Di zaman ayah kita dulu dia sudah cerita tentang cita-cita. Anak zaman sekarang cita-cita apa coba? Biar bisa juara Mobile Legend coba. Ada pernah kami tanya dulu. Kami tanya bang, ini bukan hoax ini, anak murid. Apa cita-cita dek? Juara PUBG katanya pula. Ada pula kepingin juara PUBG pula, juara Mobile Legend. Tak tahu dia itu sumber racun itu. Ini lagi udah dapat informasi semalam kan, anak SMA mati gara-gara kecanduan game online. Informasi hendaknya Menkominfo menghapus situs-situs game online. Kenapa? Di foto itu tadi bejejer anak main HP, bejejer. Ya Allah ya Karim, hilang ilmu. Maka adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, janganlah suka hendak ditarik
oh ndak diulang-ulang, oh ndak di chatting berulang-ulang gara-gara mengajak jangan sampai begitu kita. Itu bahasa kulitnya ngajak pengajian, tapi bahasa hakikatnya apa? Ngajak masuk ke surga. Tak mau antum ke surga. Oh ndak cek? Betul lah. Mau antum ke surga kan? Ya serius, makanya pakai lobe. Jadi contohnya kak, abang dan kakak, contohnya berarti nyata. Nyatalah benar-benar ilmu itu tidak kuat di dalam diri kita. Ya kan? Itu faktor ilmu enggak? Antara datang ke sana dengan ke sini faktor ilmu tidak? Saya ulangi, faktor ilmu tidak? Seharusnya orang yang cerdas itu sudah bisa mengkalkulasikan apa manfaatku di situ mulai dari Isya nanti sampai jam 11. Apa nanti manfaatku di sini mulai dari jam 8 sampai jam 9. Saya nggak lama-lama, jam 9 udah tutup. Tapi pesan kita setelah dari acara ini, mudah-mudahan antum berat langkah kaki antum untuk ke sana. Kenapa? Tercecer nanti ilmu itu. Tak kuat bertahan dia. Artinya apa? Ini dia. Pilar-pilar ilmu itu, dari 10 pilar yang ditawarkan itu, salah satunya adalah yang keempat yang kita bahas kemarin. Jangan sampai sembari mencari ilmu, hati kita masih kotor. Pilar yang keempat, dek, kakak, untuk mendapatkan ilmu itu, yang keempat harus dijaga. Apa itu? Bersihnya hati seseorang yang menuntut ilmu. Kalau kemudian hatinya kotor, maka akan sulit ilmu itu bertahan lama. Sulit ilmu itu akan mudah dihafal. Sulit ilmu itu akan mudah senantiasa lengket di dalamnya. Tadi antum bacanya membaca nengok atau menghafal? Menghafal ya? Quran tadi. Nengok juga sikit-sikit. Bagus tuh. Hafalan ada, bacaan bagus. Wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Itu tadi kan? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ada akhlak yang agung dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan saya, Bang, ayo. Kalaupun nggak bisa di rumah-rumah kita cicil. Ada sedikit kesibukan anak muda Nurul Hayat. Apa itu? Ceka-ceka kalau bahasa Sungai Duo. Ceka-ceka. Ngapain ceka-ceka? Ngumpul-ngumpul. Tetean. Ngapain? Buat rak buku musola. Baru udah keren. Nah, kan ada ini nanti yang pandai kan, yang bagus dia, ya kan, punya nilai seni. Jangan sampai kakak-kakak nanti turun tangan. Jangan sampai kakak-kakak nanti yang buat. Udahlah, awak aja yang buat. Awak ada sedikit gambaran ini buat rak buku di musola Nurul Hayat. Cantik dia, keren. Baru ke tahap berikutnya, apa itu? Donasi. Donasi buku. Itulah tadi, kakak-kakaknya mungkin menyumbang fikih wanita, abang-abangnya sirah nabawiyah. Incik ni Iqra 6, ya kan? Iqra, boliknya 30 biji, Iqra. Kenapa? Anak-anak tiap maghrib ke Isya belajar tagolaknya kau pula dia sedekah Iqra pula. Bosah pahalanya tu ayah. Bosah. Ya kan, Cek? Betul kan, Cek? Tak yakin aku doni berduit. Gimana? Kita pengajian ini harus progres. Jangan sekedar mendengar pulang minum aqua, tak ada teh manis, tak ada kopi, khoti saja, pulang. Harusnya ada apa? Ada aktualisasinya. Siapa kira-kira yang pandai, yang bagus buat rak? Nah, dijawab dia nih, aku menghancurkan depan Ustaz. Coba sikit. Siapa yang pandai? Buat rak dia, rak buku, ya kan? Jadi keren, nanti 2 bulan lagi bulan puasa. Kalau ada nanti rak, insya Allah saya ada donasi buku nanti. Saya ngasih buku nanti.
Buku yang cocok-cocok untuk antum ya, untuk usia antum. Jangan nanti, Ustaz, ada buku-buku nikah Ustaz. Kau tanya pula, ku coki lah kau kah? Sunat pun belum kau nak cari tu buku nikah pula. Yang relevan lah, ya kan? Tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ini tadi fikih wanita. Yang ada buku saya itu di rumah, tapi tak cocok. Baling antum nanti bacanya. Judul bukunya aja mantap, pernikahan A sampai Z. Ya kan? Belum sampai Z sampai B udah minta menikah di sama mamanya besok. Mengaksa. Gimana? Sepakat nggak Nurul Hayat? Tak ada mengganggu. Orang tidak pulang saya nih ku tengok. Itu aja satu-satu adanya ini. Siapa yang pandai? Buat di mana tapaknya, cari tapaknya. Baru nanti saya yakin ya, kalau nengok semangat ibu-ibu kemarin itu, mau orang tuh nyumbang nanti. Jadi antum bulan puasa malas pulang ke rumah. Kenapa? Banyak yang dibahas di musola. Bisa 1-2 buku nanti bisa hatam dibaca. Memang agak mahal kak buku fikih wanita itu 100 atau 200 ribu. Tapi kalau 200 ribu, berapa jumlah kakak-kakak putri perempuan? 1000 satu orang masuk itu, dapat itu. Baru nanti dibaca. Ada kakak-kakak ya siapa yang senioran mungkin udah kuliah, dia kuliah agama, dia di UIN atau di mana dia, dibacakannya hukum tentang seputar wanita. Saya tantang nih, Bang, jangan abang ya, abang sebagai koordinator aja. Jangan besok abang juga yang memakal, abang juga yang memasang, abang juga beli buku. Ini orangnya. Buat dulu, Ustadz, buat dulu, buat rak buku, ya kan? Ini pakai grup WA nih kan? Bismillahirrahmanirrahim, kawan-kawan sekalian, sahabat pillah siapa ketuaan? Panitia keyboard. Oh, pikir panitia keyboard. Oh, sakit uaknya. Insyaallah sehat lah itu. Kita akan buat rak buku Musola Nurul Hayat. Ngapain? Baik namanya hak buku. Buku lah, tak mungkin jual ikan palago bilang. Buku lah bilang. Ya kan? Dia apa? Dikoleksi, adik-adik, dikoleksi. Tapi lucunya di sini tak ada ba'diyah Isa. Padahal kata Nabi, sholat ba'diyah itu nanti kalau sempurna kita kerjakan, dapat istana di surga, dek. Dapat istana di surga. Jadi apa? Nah itu tadi, harus punya semangat. Ketua ada buku ketua? Ada di rumah? Tak ada. Abang? Ada buku? Buku apa? Bobo, majalah Bobo. Buku-buku pantun. Nah itu tadi. Buku Islami? Ada. Buku apa itu? Kono bodoh ya gua. Jus amma katanya. Siapa yang bodoh ini Pak baca ya gua. Kono-kono kena berita Pak nih jangan. Ya Allah ya Tuhanku. Onak aku ajak bertumbuh badan kami sama bosahnya. Kalau Doni tadi membodoh aku, konyak-konyak Doni betul. Iya. Kalau dibilang Doni tadi, aduh Ustaz, toga aku bijak-bijak kau. Iya. Ini Doni pula, tak berani pula anak manusia nih kan. Tak gua sama gua tengok nih. Aku tanya tadi kan, ada buku, aduh. Padahal sahabat aku tiba nanya tadi kan. Ada buku Islimah, ada. Jus amma katanya. Apa tak cocok dan tak pakai laptopnya hutang. Ya Allah ya Karim. Tapi mantap. Maksud saya buku-buku Islam, buku-buku Islami. Bisa Bang ya? Yang sudah bekerja atau yang masih ketergantungan dengan orang tua nggak apa-apa. Ada buku koleksi. Karena di situ pun kakak, di situ pun kita masih mendapatkan pahala. Jangan sampai di rumah-rumah kita itu, di rak-rak buku kita itu, atau di dalam kamar kita itu sesuatu yang sesungguhnya tak mesti untuk ada di tempat itu. Paham maksudnya kan? Sesuatu yang semestinya tak ada. Bahkan kalau antum buat itu malaikat nggak masuk. Apa itu kak?
kalau antum buat di kamar kalian, malaikat tak masuk. Contohnya apa? Contohnya memajang wajah-wajah artis Korea. Tak masuk malaikat. Tapi adalah satu malaikat yang masuk. Malaikat apa? Israel. Kok Israel masuk? Israel masuk. Gokam dia kan? Sama kau lah dia gokam. Kau lawan aku tadi. Semua malaikat tak masuk. Kalau malaikat Israel masuk. Kenapa? Geram dia, gemas dia. Apalah ditempel kawan. Yang ditempel tak basunat, konal pun tidak, makanannya makan B2, dinyanyikan lagi lagunya. Kan bodoh kali. Betul enggak? Coba kalau ada koleksi-koleksi buku, koleksi-koleksi Al-Quran, pagi ada loudspeaker Al-Quran diputar. Laptop antum ada kan? Pagi laptop itu diputar tilawah Al-Quran. Atau HP antum, dosa antum tuh, HP antum mahal-mahal, tak ada di situ aplikasi Quran, tak ada di situ aplikasi tilawah Al-Quran. Yang ada di situ lagu-lagu tahun di dalamnya, itu dosa antum, dosa. Itulah tadi faktor ilmu today menggiring kita untuk kemudian memutuskan tetap berada menjadi orang yang baik atau berada menjadi orang yang salah. Bismillah ya Bang, rekom saya pertama ada nih, sedikit kerjaan kecil-kecilan anak remaja Masjid Nurul Hayat. Apa itu? Buat rak buku. Abang-abang nanti buat rak buku, hutan banyak tak mesti ke Panglong, ya kan? Ada tukang panjat ada tukang babat, ada tukang, banyak di sini tukang, muka-muka tukang semua. Tukang-tukang ini, ya kan? Tak perlu kita ke Panglong. Cantik besok koleksi rak buku antum itu. Kakak-kakak lah yang kerja. Ngapain? Cari bukunya, donasi, datangi orang-orang kaya atau orang-orang yang punya semangat untuk mendukung acara anak muda. Maghrib ke Isya itu kesinilah kita. Bulan puasa pun nanti malas kita pulang ke rumah. Kenapa? Ada yang membuat nyaman di masjid. Pernah saya bilang di sini, kayaknya belum ya. Apalagi kok sempat di musola ada wifi-nya. Ya kan? Wifi jangan nunggu orang kaya. Antum aja TT-an buka wifi berapa bang? 400.000 kan? 400.000 IndiHome tuh buat di sini. Selama bulan puasa cacak akan IndiHome tuh. Beraktivitas antum di sini. Oh mantap. Jadi jelas dia. Tak ada lagi nak nengok-nengok keyboard. Tak ada lagi kalian ikut-ikut begituan. Semangatnya sudah semangat di musola. Mana cek? Dia udah nengok keluar saya, gue tengok udah ndak pulang. Ya kan? Apa itu? Ilmulah yang menentukan kita benar atau tidak, salah atau tidak. Yang berikutnya apa? Ilmu jugalah yang menentukan kita itu naudzubillah min zalik, ke surga atau ke neraka. Ilmu jugalah yang menentukan masa depan kita. Maka di dalam pilar ini, kalau ingin menjadi orang berilmu, pinta sama Allah, ikhlaskan dengan niat yang ikhlas. Yang ketiga, kalau ingin menjadi orang yang berilmu, bersimpuh kepada Allah agar kemudian minta kemampuan mendapatkan ilmu. Yang keempat, kalau ingin ilmu, itu tadi, bersihkan hati. Kalau ibarat HP diinstal. Cara menginstal hati itu apa? Istighfar kepada Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Allah jika kalian dalam keadaan lupa kepada Allah. Yang kelima katanya cerdas. Harus cerdas orang yang menuntut ilmu itu. Jadi apa? Bagaimana kemudian agar menjadi orang berilmu? Cerdas. Ciri-ciri orang yang cerdas itu
Salah satunya adalah tentu interaksinya baik dengan Al-Quranul Karim. Ya, tak banyak, udah 15 menit, udah 45 menit kita cerita di sini. Pinta saya jangan sia-sia kalimat-kalimat yang keluar, Bang, kakak, walaupun 4 orang, jangan sia-sia, jangan sampai nyenyak, tidur, enak tidur, begini aja menjalani hidup tanpa ada semangat untuk menuntut ilmu. Ya, kejar terus, naik terus. Kelas berapa, Bang? SMP, SMA. Kalau izin ayah, izin oma, pesantren. Izin ayah, izin oma, dari pesantren besok ada rezeki, naik lagi. Dulu di rumah saya di Medan, di samping rumah saya itu ada sekolah Turki. Orang Tanjung Balai memang sedikit yang masuk, karena informasinya pun belum terlalu viral kali. Kuliah Turki, Bang. Kalau abang mau nanti, itu ada modalnya. Kakak mana yang SMP? Ada yang SMP? Udah tamat. SMP memang. SMP ke SMA 3 juz, Bang. Modalnya 3 juz. Kalau 3 juz abang menghafal Al-Quran, masuk ke situ bebas semua. Bebas semua. Apalagi hafal 5 juz, makin melenggang seleksinya. Sudah siap di situ ngapain? Dikirim ke Turki. Kuliah di Turki. Dan hari ini negara yang paling dikejar-kejar pelajar dan siapapun itu pergi ke Turki. Karena dia negara Eropa yang memang sudah semakin maju dalam segala hal. Kalian jangan polos ya, Indonesia Ustaz. Udahlah muntah sebetulnya. Turki, Ankara. Kalau sudah pulang dari sana, udahlah. Oma sama ayah hongkang di rumah. Kenapa? Antumlah yang ngasih duit, terus transfer tuh. Transfer. Ya, doa sama antum. Ya, maju terus. Punya HP kan? Jangan dulu chatting perempuan. Ya, bakaca dulu ya, bakaca. Ya, encek. Udah baca cewek? Iyalah, tak laku. Jangan dulu. Ya Kak ya, puasa dulu Kak. Tahan dulu. Hari di bulan Rajab, besok Senin puasa dulu. Abang-abang puasa dulu. Rajab Bang, ambil satu waktu, buka bersama remaja masjid Nurul Hayat, puasa bersama bulan Rajab. Mantap nih. Oke. Ada 10 pilar. Pilar yang kelima adalah kecerdasan. Kenapa saya balap? Karena ada yang nulis. Kalau yang nulis tadi pelan-pelan saya buat. Nah, ya insya Allah di pertemuan bulan terakhir nanti bisa bawa buku, bawa pena. Apalagi kata abang kita ada papan tulis. Kalau mau nanti diulang di papan tulis, saya tuliskan. Tapi pesan kita malam ini apa? Adik-adik, semangat menuntut ilmu. Ya, mudah-mudahan semalam ceritanya bulan 6 positif katanya. Positif sekolah normal. Mudah-mudahan. Kalau di Malaysia besok hari Senin udah normal. Udah normal. Kuliahnya, sekolahnya udah normal. Kalau di sini katanya bulan 6. Tak tahu entah bulan 6 ada kiamat, tak tahu lah Pak. Bulan 6 ini atau bulan 6 ada kiamat, tak tahu lah Pak gitu. Pokoknya kata encik itu bulan 6. Encik itu tahu kan? Encik itu bilang bulan 6 di TV. Tak tahu entah betul entah tidak. Ya kan? Artinya apa? Kalau kemudian pun bulan 6 tak jadi sekolah, tak jadi kuliah, tak jadi ada aktivitas belajar mengajar, saya bilang sama anak remaja masjid saksi, malam Sabtulah tempat sekolah kalian. Malam Sabtu sekolah kalian, bawa pena, bawa buku, bertanya terus. Ya. Kalau malu bertanya, siapkan kertas Kak. Bang, siapkan kertas. Usah belum buat nama tak apa-apa, tanya di situ. Tapi sopan lah pula, ya kan? Ini kamu ada obo-obonya, tad katanya. Bilang Ustaz,
tat katanya, tak lengkap juga. Tat apa hukumnya begini tat katanya. Begitu lah. Yang gua aman aku begitu tu ya. Tak bahu tak ya kan. Lengkap kenapa? Ini gagah SMS tadi lah, ya kan? Singkat menyingkat. Tat apa hukumnya? Jangan begitu. Assalamualaikum Ustaz, gitu macam lah. Oke? Ya, pesannya ada dua. Satu, teruslah jadikan musola ini sebagai madrasah sekolah kalian. Harus galau. Kakak, abang harus galau kalau satu harian tidak ke musola. Itu anak muda harus galau kalau seharian tidak ke musola. Ya, cek ya. Udah Ustaz, kalau aku memang galau terus Ustaz kalau tak ke musola. Kenapa? Di rumah tadi kipas angin Ustaz. Kok di musola kipas angin keliling Ustaz? Wah, itu pun lain lagi kajinya itu kan. Karena kalau di masjid satu lagi saya tengok tak pulang-pulang memang. Kenapa? Udah ada di bookingnya satu apa itu? Enggak, ini apa namanya nih? Tabikh ini siap sholat subuh di kodonya mulai dari subuh sampai jam 11. Ngapain? Tidur di bawah AC. Kenapa? Rumah tak ada AC, ada masjid AC, tidur di bawah AC. Balundih-londih apa itu ya? Balundih-londih tabikh. Kok bau tak tanya lagi doh. Bau neraka jahanam lah. Bukan itu maksudnya. Ya? Gimana cek? Semangat ya. Kalaupun antum tak jadi kuliah, antum jangan lepas tangan sama Allah. Pinta sama Allah. Ya Allah, ingin ku bahagiakan orang tuaku, ingin ku bahagiakan mamaku, ingin ku tunjukkan ilmuku di tempat tinggalku, masyarakat tempat aku berdomisili. Ya Allah, mudahkan jalanku untuk menimba ilmu. Begitu. Ya kak ya. Jangan menyalah-nyalah doa. Ya Allah, jadikanlah aku menjadi biduan terkenal Tanjung Balai. Oh, enggak jadi biduan pula. Ini lain pula doa. Ya Allah, jadikan bencong Tanjung Balai. Mampus. Wajah. Jangan sampai. Silakan. Ada bertanya? Silakan. Silakan kak, kuat kak. Iyalah, tahu minta duit. Terus aja lah. Ya, terus. Bagaimana sih cara melawan semangat? Karena kita udah niat melakukan ini gitu kan. Tiba-tiba ada aja kayak yang membuat kita males melakukan itu. Oke, mantap. Mantap pertanyaan. Niat itu udah mantap, tiba-tiba mantap di tengah jalan, ya kan? Jawabannya tidak melibatkan Allah di setiap perkara. Karena semua amal itu harus didahului dengan membaca basmalah. Segala amal itu harus dimulai dengan meminta petunjuk kepada Allah, Kak. Dalam hal apapun. Karena orang yang ingin melakukan sesuatu tanpa melibatkan Allah itu masih goyang. Saya ulangi. Orang melakukan sesuatu tanpa melibatkan Allah dalam aktivitasnya, itu nanti goyang. Tapi kalau orang melakukan sesuatu melibatkan Allah di awalnya, pertamanya, dan niatnya bagus hanya karena Allah, maka Allah pun turunkan malaikatnya untuk menjaganya. Ya kan? Udah tinggal 3 langkah lagi nak ke musola, aduh mau WA, makan bakso boh katanya. Dijawabnya, tidak, tahu ndak aku nak mengaji aku. Dijawab lagi, ku bayar. Guyang tidak? Guyang itu guyang. Karena di bawah di SMS, aduh bakso enak di sana. Guyang. Tak jadi ke musola. Kenapa? Dia keluar tak bilang begini, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Akan digiring terus tuh kak. Kakak melihatkan sesuatu atau melakukan sesuatu akan digiring terus itu, akan dilupakan dengan hal-hal yang sifatnya melalaikan atau yang menggoda. Makanya setiap kebaikan ya, di setiap kebaikan apapun sebelum melakukan kebaikan itu libatkan Allah. Maksud melibatkan Allah itu apa?
berdoalah kita. Keluar tadi dari rumah menuju musola nih, bismillahi tawakkaltu 'alallah. Tak bisa panjang kali, setidaknya mengucapkan bismillah. Minum yang kita mau teguk nih saja, beda kualitasnya. Kualitas orang yang membaca bismillah dengan kualitas orang yang tidak membaca bismillah. Apatah lagi niat kakak tadi. Contohnya apa kak? Contoh realnya. Mau ngapain tadi? Ah, itu dia. Sebelum belajar itu kan nomor 1 tadi. Pilar pertama itu kan nomor 1 apa? Minta pertolongan kepada Allah. Mau belajar minta tolong kepada Allah. Bagaimana cara? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Gitu. Kalau kami yang udah nikah nih, tantangan kami itu bukan malas membaca, tantangan kami itu anak. Jadi saya kalau udah mau belajar, itu saya bilang sama istri saya, kayak mana? Umi duluan tidur atau saya? Kalau Umi duluan tidur, tidurkan anak, saya bisa belajar. Atau sebaliknya, gitu. Tantangan kami itu kadang sudah ke anak gitu, bukan ke oma. Tapi tantangan kalian ini apa? Bisa jadi TV, bisa jadi HP, orang nih bisa jadi games. Kok bisa janganlah, hapus saja lah itu. Hapus itu. Arab Saudi sudah mengharamkan Mobile Legend. TikTok sudah dihukumkan haram. Mengganggu itu. Kenal Mualim Sahlan ya kan? Kenal Mualim Sahlan? Tak kenal? Mualim Sahlan, ulama Tanjung Balai. Itu belajarnya dulu bang, saking sukanya menuntut ilmu tuh. Dalam kelambu, lampu teplok. Satu sisi golak awak kan, kok sompat agak apa sedikit, apa tak menjilam tuh ke lampu tuh, gosong, mati, iya kan? Tapi itulah zaman dulu bang, lampu tak ada, lampu teplok, baku baca kitab. Kita tak ada kayaknya yang kurang. Yang kurang cuma semangat. Ya kak ya, kakak ini udah memulai dari wajahnya ada semangat untuk nuntut ilmu. Antumlah berikutnya. Ya, Ustadz menghafal Quran. Suara antum bagus, bagus sekali suara antum. Saya suka. Tadi pun imam di Masjid Istiqomah tuh balomak kali bacaannya. Iya, balomak. Sodam. Tinggal situ tuh ya. Mantap kali, iri kali kita. Kok ada anak gadisku nikahkan sama dia itu. Ya betul. Kok dia anak gadisku nikahi dia tuh. Sayang orang-orang kayak gitu, langka, ya kan? Orang-orang kayak gitu tuh harus terus didekati. Orang kayak gitu dekati. Kenapa? Dapat biasnya kita ya kan? Kan ada istilah kalau tukang minyak dapat minyaknya kita, dapat ciprakan wanginya kita. Kalau tukang besi, bau besi lah kita. Ada lagi? Yang mana keyboard kita? Janganlah. Saya ini pulang aja langsung. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.